Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ayyuhal ikhwah, kemarin sudah kita bahas hadis 37, yaitu hadis qudsi yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas ani Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwihi an rabbih tabaraka wa ta'ala annahu qala ta'ala Ulullahi jalla wa ala, ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala. Ada berapa macam? Ada dua macam. Ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala ada dua macam. Yang pertama, tinggi dalam sifatnya. Apakah ini ada perselisihan di kalangan ahlul Islam? Nah, tidak ada perselisihan. Baik dari ahli sunnah maupun ahlul bidah, semuanya meyakini bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tinggi di dalam sifatnya. Yang kedua, tinggi dalam zatnya. Ini Allah subhanahu wa ta'ala tinggi di atas arsy, tinggi di atas langitnya. Apakah ini ada perselisihan di kalangan ahli Islam? Nah, tapi kalau dalam ahli Islam berselisih. Nah, ahli sunnah wal jamaah tidak ada perselisihan. Tapi di kalangan ahli Islam, sebagian kaum Islam mengingkarinya. Seperti orang-orang Asy'ariyah, mereka mengatakan Allah di mana-mana. Atau orang-orang Mu'tazilah, Jahmiyah, ya, atau orang-orang Sufiyah, mereka mengatakan mereka mengingkari ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala dalam zatnya. Jadi ketinggian Allah ada dua macam, dalam sifatnya, dan ini tidak ada perselisihan. Yang kedua adalah dalam zatnya, dan ini pun sebenarnya tidak ada perselisihan di kalangan ahlu sunnah wal jamaah. Yang menyelisihi hanyalah kalangan ahli bid'ah, ya, seperti yang golongan-golongan yang telah saya sebutkan tadi. Sebutkan satu dalil saja yang menunjukkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala di atas langitnya. Satu dalil aja. Tidak ada dalil, baik Al-Quran, baik hadis, baik ijma', baik akal yang menunjukkan Allah subhanahu wa ta'ala di atas langitnya. Bentar, pertanyaan khusus. Alal arsy istawa, ini salah satu dalilnya. Baik dari hadis banyak. Yaitu pertanyaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada siapa? Budak perempuan. Di mana Allah? Jawabnya di atas langit. Lalu apa kata Nabi? Merdekakan dia karena dia seorang wanita mukminah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Faman hamma bi hasanatin falam ya'malha." Baik, orang yang ham, apa yang dimaksud dengan al-ham? Man hamma. Jadi sesuatu yang niatan dan kuat. Baik, yakni dia berazam kuat, ya, berniat kuat, bukan hanya sekedar terlintas di dalam hati. Dia berazam, berniat kuat. Setiap orang yang ingin melakukan suatu kebajikan, lalu dia tidak jadi mengerjakannya. Kita terangkan kemarin ada berapa keadaan? Ada tiga. Yang pertama, dia berhalangan. Baik, yakni dia sudah berusaha, tetapi dia tidak mendapatinya. Mungkin karena Allah Subhanahu wa ta'ala mencabut nyawanya terlebih dahulu, atau sakit, pokoknya ada. Maka di sini apa? Dia tetap dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mendapatkan pahala perbuatan secara sempurna. Nah, ini yang pertama. Baik, yang kedua, seorang yang berniat dan dia melakukan usaha, tapi dia menggunakan untuk apa yang dia utama. Baik, contohnya? Kayak kita di masjid Nabawi harus dia pindah ke Nabawi atau Haram. Baik, maka di sini dia mendapatkan apa? Ya, mendapatkan pahala perbuatan yang dia berpindah darinya tadi, dan dia juga mendapatkan pahala niat pertamanya. Ahsan. Baik, keadaan yang ketiga. Melakukan kebaikan, kemudian melakukan karena malas. Baik, karena malas. Maka di sini dia mendapatkan apa? Mendapatkan pahala dengan niatnya yang pertama. Jadi satu kebajikan. Ahsan. Baik. Kemudian Allah SWT berfirman selanjutnya, wa in hamma biha fa'amilaha katabawa indahu asra hasanatin ila 700 dhifin ila ad'afin katsirah. Di barang siapa yang berniat untuk melakukan kebajikan dan dia melakukannya, maka akan ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala baginya satu kebajikan 10 kali lipat sampai 700 atau lipat-lipat yang banyak. Kemudian seorang Nabi SAW mengatakan, wa in hamma bi sayyi'atin falam ya'malha katabawa indahu hasanatan kamilah. Wa in hamma biha fa'amilaha katabahu sayyi'atan wahidah. Orang yang berkeinginan untuk melakukan kejelekan, ada berapa keadaan? Beberapa. Ada 4 keadaan. Yang pertama, beragam, dia meninggalkannya
Karena sebab lemah. Baik, maka di sini dia sudah berkeinginan kuat ya, untuk melakukan kejelekan tersebut, tapi dia meninggalkannya karena lemah. Karena lemah, dia sudah melakukan tapi lemah. Maka di sini apa? Dicatat sudah melakukan perbuatan tersebut. Dalilnya apa? Ya, Nabi SAW mengatakan, apabila dua orang Muslim yang saling bertemu dengan pedangnya, maka pembunuh dan yang dibunuh adalah masuk neraka. Para sahabat bertanya, pembunuh jelas, bagaimana yang terbunuh? Kata Nabi, yang terbunuh juga sebenarnya ingin membunuh yang membunuhnya. Jadi dia sudah berkeinginan, cuma lemah saja kalah. Jadi orang yang sudah berazam, ya, tapi dia lemah, sudah melakukan sebabnya, tapi dia lemah, maka ini sudah apa? Ditulis untuk melakukan satu kemaksiatan tersebut. Baik, keadaan yang kedua, ini nomor 4 pertama aja. Baik, terakhir, orang yang ingin melakukan kejelekan, belum melakukan sebab-sebabnya, tapi dia lemah. Lemah. Maka dia dicatat dosanya atas niatnya. Atas niatnya tersebut. Seperti seorang yang berandai-andai, seandainya saya punya uang seperti dia, saya akan gunakan uangnya untuk seperti dia, yaitu untuk gunakan untuk foya-foya, untuk perbuatan maksiat dan sebagainya. Jadi andai-andai seperti itu saja itu sudah dicatat kalau dia sudah berazam kuat gitu ya, sudah berazam kuat. Nah, kita lanjutkan hadis 38. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadits tsamin wa thalathun. Hadis 38. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah ta'ala qala." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman. Berarti ini masuk dalam kategori hadis qudsi atau hadis ilahi. Dan ingat sighahnya, pokoknya Nabi sallallahu alaihi wasallam menghabarkan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala, itu disebut hadis qudsi. Walaupun sighahnya misalkan lafaznya seperti kemarin, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam yarwihi an rabbih. Ini juga disebut hadis qudsi. Atau misalkan seperti ini, qala Rasulullah inna Allah ta'ala qala. Ya, ini juga termasuk apa? Lafaz hadis qudsi. Yang penting maknanya adalah Nabi meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini disebut hadis qudsi. Baik lafaznya pakai lafaz fi ma yarwihi an rabbih atau pakai inna Allah ta'ala qala. Sudah ini ya. Yang penting patokannya hadis qudsi adalah Nabi meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu disebut hadis qudsi. Dan apa kata Allah dalam hadis qudsinya? Man 'adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Man syarriyah. Barang siapa yang memusuhi li waliyan, ya, didahulukan oleh Allah Subhanahu wa taala dirinya. Siapa yang memusuhi waliku, kekasihku, maka saya telah mengumumkan perang terhadapnya. Ya. Jadi pembahasan kita hadis ini adalah hadis tentang wali. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang memusuhi, membenci kekasihku, waliku, maka saya telah mengumumkan perang terhadapnya. Baik, wali. Apa yang dimaksud dengan wali? Al-wali secara bahasa, al-wilayah adalah al-mahabbah, cinta. Ya, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dua makna secara bahasa. Wali itu berputar pada dua makna, yaitu nusrah wal mahabbah, ya, dicintai dan ditolong. Tetapi apa yang dimaksud wali dalam hadis ini? Ini harus kita tahu, karena sebagian orang salah paham tentang wali. Misalnya wali itu adalah wali yang bisa terbang. Itu yang namanya wali. Atau kebal, dibacok mempan, itu namanya wali. Tahu dibacok mempan? Jelas ya? Dibacok di pedang kebal, itu yang namanya apa? Wali. Atau seorang yang misalkan bisa makan kaca, bukan kaca, kuda lumping. Nah, atau kedikdayaan yang lainnya, keanehan yang lainnya. Ya, ini banyak orang memahami wali itu, yang namanya wali itu baru wali. Ini adalah pemahaman yang keliru. Wali, ya, yang dimaksud dengan wali, bagaimana kata Allah Subhanahu wa taala? Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus 62-63? Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ini yang namanya wali. Ketahuilah bahwasanya para wali Allah adalah yang tidak takut dan tidak sedih. Takut menghadapi yang akan datang, sedih terhadap apa yang telah lewat. Siapa mereka? Allah SWT mengatakan alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman, wa kanu yattaqun, dan mereka bertakwa.
Ini yang namanya wali. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Jadi setelah mengatakan para wali adalah orang yang tidak sedih dan tidak takut, siapa mereka? Mereka adalah orang yang iman dan bertakwa. Oleh karena itu kata Syekhul Islam Taimiyah dalam kitabnya yang bagus sekali tentang masalah wali ini, Al-Furqan baina auliya'ir rahman wa auliya'isy syaitan. Beliau mengatakan, "Man kana lillahi mu'minan taqiyan kana lillahi waliyan." Barang siapa yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dialah wali Allah Subhanahu wa taala. Maka dialah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Diambil dari apa? Ayat ini. Alladzina amanu, yaitu orang yang beriman. Wa kanu yattaqun, dan mereka bertakwa. Ini adalah definisi wali yang paling bagus. Dengan demikian, nanti kita bisa membedakan antara wali gadungan dengan wali yang beneran. Banyak benarnya perbedaan antara wali Allah Subhanahu wa taala dengan wali setan ini sebenarnya nampak sekali. Cuma sebagian orang silau untuk membedakan antara keduanya. Seperti yang tadi saya katakan, mereka menganggap bahwasanya orang yang punya keanehan-keanehan itulah wali. Bahkan di masyarakat ada orang yang menganggap bahwasanya kalau orang itu gila itu disebut wali. Ini tanya nomor sama itu. Tanya nomor sama orang gila. Bah, nomornya berapa sekarang? Yang bertanya sama yang ditanya ternyata sama. Oleh itu ada sebuah risalah bagus sekali. Aulia Allah laisu majani. Wali Allah Subhanahu wa taala bukanlah orang gila. Karena sebagian orang ada, kawan, menganggap bahwasanya orang gila itu adalah wali. Dan ini suatu yang sebenarnya tidak diterima akal yang sehat. Baik. Jadi kesimpulannya, wali Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan orang yang memiliki kedikdayaan, kebal, memiliki ilmu kekebalan, bisa terbang, bisa misalkan berjalan di atas air atau yang lainnya. Baik, inti perbedaannya seperti yang tadi saya sebut patokannya. Kalau ingin tahu dia adalah wali beneran atau tidak, lihat apakah dia benar-benar konsisten dengan agama Islam, syariat Islam ini ataukah tidak. Kalau dia konsisten dengan agama Islam, kemudian memiliki karamah, istilahnya nanti akan kita bahas, karamah, maka ini kemungkinan saja dia adalah wali Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dianya sholat nggak pernah, biasanya ke kuburan, minta sana, tidur di sana, lalu kemudian mengatakan dianggap itu adalah wali, maka ini bukan wali Allah Subhanahu wa taala, tetapi wali syaitan. Lalu untuk membedakan antara wali Allah dengan wali setan gampang. Lihat, apakah orang tersebut adalah orang yang iltizam, istiqamah dengan agama Allah Subhanahu wa taala, melakukan kewajiban Allah Subhanahu wa taala, melakukan syariat Allah Subhanahu wa taala, ataukah dia malah meninggalkannya. Ini perbedaannya. Oleh karena itu diceritakan bahwasanya Imam Syafi'i rahimahullah taala pernah mengatakan, "Idza ra'aita syahsan qad yatiru wa fawqa ma'il bahri yatiru wa lam yakif ala hududis syar'i fa'lam annahu mustadrajun bid'ai." Kalau kamu lihat ada seorang yang bisa terbang di angkasa dan dia bisa berjalan di atas air, padahal dia tidak konsisten terhadap agama Islam, terhadap syariat, ketahuilah dia adalah orang ahlul bid'ah yang sedang di mustadraj, diluluhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Biar bertambah di dalam apa? Kesesatannya. Baik. Nanti insyaallah akan kita lebih perluas lagi. Selanjutnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi ini ancaman Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang membenci waliku, kekasihku, maka dia adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala mengumumkan perang terhadapnya. Dan barang siapa yang Allah umumkan perang terhadapnya, kalahlah dia, sengsaralah dia, hancurlah dia. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan perang terhadap seseorang, siapa yang bisa menandingi dan Subhanahu wa taala? Siapa yang bisa akan mengalahkan Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada. Oleh karena itu, hal ini mengingatkan kita kepada ayat serupa. Ayat tentang riba. Allah Subhanahu wa taala menantang terhadap orang-orang yang masih memakan uang riba dan mereka tidak bertaubat darinya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa illam taf'alu fa'danu biharbin minallahi wa rasulih." Kalau kalian tidak mau meninggalkan riba, maka bersiap-siaplah kalian dengan peperangan Allah dan Rasulnya. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan perang, para ulama mengatakan ini kalau Allah sudah menyatakan perang terhadap seseorang, maka hanyalah kesengsaraan padanya. Karena tidak ada yang bisa mengalahkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa menandingi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah ancaman yang sangat berat terhadap orang-orang yang membenci, memusuhi wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Siapa wali Allah tadi? Orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Masuk dalam barisan pertama para wali, yang pertama adalah para nabi dan para rasul. Mereka adalah golongan barisan pertama para wali. Dan itu para nabi adalah
para wali. Setiap nabi adalah wali, tapi tidak setiap wali mesti nabi. Itu perbedaannya. Setiap nabi mesti wali, karena setiap nabi adalah orang-orang pilihan yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak setiap wali kemudian apa? Nabi. Oleh karena itu salah orang-orang sufi yang mengangkat wali lebih tinggi daripada nabi. Seperti Ibnul Arabi, dia mengatakan maqamun nubuwwati fi barzakhin waikar rasuli wa dunal wali. Kenabian itu, kata dia, kedudukan nabi itu adalah di atasnya rasul, di bawahnya wali. Jadi wali lebih tinggi daripada nabi. Mereka dalilnya apa? Dalilnya adalah Nabi Khidir. Nabi Musa kan nabi, dia disuruh belajar kepada Nabi Khidir. Berarti di sini Nabi Khidir menurut mereka adalah wali. Nabi Musa nabi. Nabi Musa disuruh belajar kepada wali. Berarti nabi lebih rendah kedudukannya dari wali. Tapi ini adalah i'tiqad, keyakinan yang batil dengan kesepakatan para ulama. Jadi nabi lebih tinggi kedudukannya daripada para wali. Ini nomor pertama, barisan pertama. Yang kedua adalah para sahabat. Para sahabat Nabi alaihi wasallam, mereka adalah para wali. Tidak syak lagi, karena mereka adalah orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha terhadap mereka dan mereka pun ridha terhadapnya. Oleh karena itu, maka hadis ini merupakan ancaman yang sangat berat terhadap orang-orang seperti Rafidah, Syiah yang mereka membenci para sahabat, bahkan mereka mengkafirkan sahabat. Banyak di kalangan para sahabat mereka kafirkan. Ya, maka hendaklah mereka bersiap-siap dengan peperangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sangat bagus sekali perkataan Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam tafsir surat Al-Ahzab tatkala menafsirkan ayat Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina yu'dzuna al-mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina." Ini orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, ya, menuduh yang bukan-bukan, maka mereka telah memikul dosa yang besar. Kata Imam Ibnu Katsir, orang yang paling masuk dalam ayat ini adalah orang-orang Yahudi, orang-orang kufar Quraisy yang mereka membenci para nabi. Yahudi benci kepada nabi, orang-orang kufar benci kepada nabi. Kemudian setelah itu kata Imam Ibnu Katsir, setelah mereka adalah orang-orang Rafidah yang mereka membenci para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Benci para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu akidah Rafidah, akidah Syiah naudzubillah, mereka mengkafirkan para sahabat dan mereka tabarruk dengan laknat kepada para sahabat. Dan itu mereka hari-harinya, setiap pengajiannya, setiap pelajarannya adalah melaknat para sahabat. Kalau mereka menyebut Abu Bakar la'anahu wa, Umar la'anahu wa. Itu mereka dijadikan sebagai ibadah. Dan ini satu kekejian, ya, perbuatan yang sangat mungkar. Bahkan dalam doa mereka, dalam doa jama'i mereka mengatakan Allahumma al'an li sunnai Quraisyin wa bintaihima. Ya Allah, laknatlah dua patung Quraisy dan kedua putrinya. Siapa yang mereka maksud? Dua patung Quraisy yakni Abu Bakar dan Umar. Wa bintaihima, kedua putrinya yakni Aisyah dan Hafsah. Ta'ala Allah amma yaquluna uluwan kabira kaburat kalimatan tahruju min afwaihim iyaquluna illa kadziban. Oleh karena itu para imam ahli sunnah wal jamaah sangat keras terhadap orang-orang Syiah Rafidah. Kenapa ya ikhwani? Karena akidah mereka sangat bertentangan sekali dengan akidah Islam, ya, akidah Islam, dan sangat disayangkan banyak di antara kaum muslimin. Mereka lembek terhadap orang-orang Rafidah Syiah. Bahkan di antara sebagian mereka ingin mengadakan takrib, pendekatan antara Sunni dengan Syi'i, antara ahli sunnah dengan Syiah. Pendekatan seperti ini adalah tidak bermanfaat, ya, tidak bermanfaat dan bahkan mustahil, mustahil bisa bersatu. Bagaimana bisa bersatu? Lah, uang mereka sendiri, orang-orang Syiah sendiri, ulamanya, mereka sendiri tidak mau bersatu. Bagaimana kita orang-orang muslimin, orang-orang ingin berusaha untuk mengadakan pendekatan, sedang mereka sendiri tidak mau untuk pendekatan. Para ulama Syiah sendiri mengakui tidak bisa kita bersatu dengan orang-orang Ahlussunnah. Bagaimana bisa bersatu orang yang menjadikan akidah mereka cinta kepada Nabi dengan orang yang menjadikan benci terhadap sahabat sebagai akidah mereka? Bagaimana orang bisa bersatu antara orang yang mengatakan Al-Quran ini adalah hak dan tanpa tambahan di dalamnya,
ya, dengan orang yang merubah-rubah ayat Al-Quran seperti Rafidah. Mereka mengatakan ada tambahan di dalam ayat Al-Quran yang tidak ada dalam mushaf kaum muslimin sekarang ini, dan penyimpangan-penyimpangan yang lainnya yang tidak mungkin kemudian dilakukan. Baik, hadis ini adalah sangat keras sekali. Selanjutnya, Nabi SAW menyatakan tentang sifatnya para wali. Tadi Allah SWT berfirman, siapa yang membenci waliku, maka saya menyatakan perang terhadapnya. Lalu bagaimana sifatnya para wali tersebut? Allah SWT berfirman, وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ atau ahab boleh. وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ. Dan tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada amalan yang saya wajibkan kepadanya. Artinya, amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Amalan-amalan yang wajib. Ya, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dikerjakan oleh hambanya adalah perbuatan-perbuatan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Itu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat yang pertama wali adalah mereka melakukan amalan-amalan wajib, seperti misalkan puasa, Ramadan, atau sholat 5 waktu, zakat, haji, dan kewajiban-kewajiban yang lainnya. Nah, ini sifat utama wali Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada seorang yang dianggap wali tapi misalkan sholat nggak pernah sholat, nggak pernah di masjid. Kalau ditanya itu Pak itu yang katanya wali, kok nggak pernah kelihatan di masjid? Oh, itu sholatnya di Mekah. Telepon sama orang yang di Mekah, gak ada juga. Nah, jadi ini sifat utama para wali, ya, yaitu apa? Melaksanakan amalan-amalan yang wajib. Kalau ada seorang yang dianggap wali kok kemudian malah meninggalkan perkara yang wajib, ini adalah bukan wali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh itu anehnya sebagian orang-orang yang dianggap wali seperti itu, mereka meninggalkan perbuatan-perbuatan yang wajib. Ya, meninggalkan perbuatan-perbuatan yang wajib mereka tinggalkan. Bahkan mereka mengerjakan perbuatan-perbuatan yang haram dengan alasan karena mereka sudah sampai kepada tingkat hakikat makrifat. Ya. Jadi menurut mereka ada derajat hakikat makrifat. Jadi kalau seorang hamba sudah mencapai derajat ini, tidak boleh meninggalkan sholat nggak apa-apa. Sudah sampai kepada hak. Artinya sudah sampai kepada tingkat di mana dia sudah mengenal Allah, bersatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang hamba sudah bersatu dengan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mungkin Allah kalau sudah bersatu, bagaimana kemudian dia bisa oleh Allah Subhanahu wa taala masuk neraka? Kan nggak mungkin. Dia awalnya sudah bersatu dengan dia. Yang ini dikenal dengan akidah apa? Wahdatul wujud. Apa istilahnya? Manunggaling kawulalan Gusti. Nah, tahu artinya? Kayak film aja. Manunggaling kawula itu akidah bagaimana meleburnya seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu sudah bersatu dengan hamba. Hamba itu ya Allah, Allah itu ya hamba. Itu akidah wahdatul wujud. Akidah hululiyah. Akidah yang sangat bejat. Sekarang banyak dikembangkan oleh sebagian orang-orang jil. Ya. Sehingga di antara mereka ada yang mengatakan bolehnya apa? Anjingku akbar. Kenapa? Karena anjing itu juga Allah menurut mereka. Ya. Ini sama seperti orang-orang tasawuf dahulu yang mengatakan wa mal kalbu wal khinziru illa ilahuna. Ya. Wa ma Allahu wa mar rabbu illa ar-rahibu fil kanisa. Itu orang-orang tasawuf dahulu sama seperti ucapan ini. Dia mengatakan apa? Orang tasawuf tadi, wa mal kalbu wal khinziru illa ilahuna. Tidaklah anjing dan babi kecuali dia adalah Rabb kita, Tuhan kita. Dan tidaklah Rabb wa mar rabbu illa ar-rahibu fil kanisa. Tidaklah Rabb itu kecuali seorang pendeta yang di gereja. Sama persis. Ya, akidah wahdatul wujud sekarang dengan dulu sama saja, dibolak-balik sama saja sebenarnya. Ya. Oleh karena itu kita harus membentengi diri kita dengan akidah yang sahih, sehingga apabila ada subhat-subhat seperti itu kita bisa menyaring. Ini adalah hak, ini adalah batil. Nah begitu. Baik, jadi ini sifat pertama seorang wali adalah apa? Melakukan. Kalau ada orang yang dianggap wali melakukan perbuatan-perbuatan yang mungkar, ya, walaupun dengan alasan karena sudah sampai derajat hakikat atau ma'rifat, ingatlah bahwasanya dia bukan wali Allah SWT, tetapi dia adalah wali syaitan.
Ya, walaupun sudah ini sudah sampai derajat hakikat makrifat. Dengan itu ada sebagian orang yang sudah dianggap wali, nggak akan ditemukan dia sholat. Kenapa? Oh, itu sudah sampai pada derajat hakikat. Nggak apa-apa. Jadi kalau Pak Yainya nggak apa-apa. Kalau kamu nggak boleh nanti ya, belum boleh. Masih belum. Itu masih syariat. Masih belum. Ini sama sebenarnya seperti hujahnya orang-orang awam. Seperti kalau bapaknya boleh merokok, kalau anaknya nggak boleh. Ya kan? Oh, ini bapak udah nggak apa-apa, udah bisa cari duit sendiri. Kamu nggak boleh. Seperti itu. Ya kan? Atau biasanya dalam istilah orang-orang ngebejat juga, kalau nonton film, ini boleh khusus 17 tahun ke atas. Kalau masih kecil nggak boleh. Ada pembedaan seperti ini. Agama Allah Subhanahu Wa Taala itu apa? Satu. Panjang. Ada orang yang dia mengatakan saya mendengar musik dan ini halal bagi saya. Kenapa? Karena saya sudah sampai derajat, katanya. Ya anni wasaltu. Dijawab oleh seorang ulama, na'am wasalta, lakin ila saqar. Ya, kamu sudah sampai, tapi kepada neraka saqar. Saqar itu adalah nama neraka. Jadi orang-orang yang menganggap sudah hakikat derajat itu pada hakikatnya adalah istilah-istilah tasawuf yang mereka inginnya tadi. Jadi seorang itu kalau sudah mencapai kepada derajat tertentu, tuh boleh lepas dari syariat. Dan ini adalah bahatil ya ikhwani. Sangat jelas sekali. Kenapa? Karena seorang itu dalam agama Islam